Di antara ajaran Nabi misalnya, Nabi itu melarang kita suudzon kepada saudara sesama kita. Suudzon, tahu suudzon? Prasangka buruk. Imam Syafi'i menyatakan, barang siapa yang ingin diakhiri dengan husnul khatimah, falyuhsinil dzan bin nas, hendaknya berprasangka baik kepada manusia. Kalau ingin meninggal husnul khatimah, ini ajaran Nabi ini. Maka mari kita selalu berprasangka baik sesama wali murid, lebih-lebih kepada guru-gurunya, kepada guru murid, kepada guru anak-anak kita, prasangka baik. Ada seorang ulama namanya Imam Nawawi. Beliau itu kalau mau datang ke tempat gurunya belajar agama, maka beliau bawa uang. Ketemu orang-orang susah, beliau bersedekah di jalan. Lalu berniat berdoa begini, Allahumma ustur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan aib daripada guru saya dari saya. Itu yang selalu dilakukan oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena manusia ini, kiai, ustadz, tuan guru, ya tetap punya sisi khilaf. Nah, cuman terkadang kalau kita tidak paham sisi khilaf guru ini, kita anggap sebagai satu kesalahan fatal. Karena kesalahan fatal akhirnya menganggap kita sejajar, padahal yang diberikan guru kita, yang dibimbingkan kepada anak-anak kita, itu manfaat sampai ke akhirat. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Anak kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim dari gurunya, itu menjadi jaminan selamat bapaknya di akhirat besok. Kalau itu jaminan keselamatan, apa yang mau pakai kita bayar? Jaminan keselamatan itu, mampu kita bayar jaminan keselamatan itu? Tidak bisa. Maka Imam Nawawi mengajarkan, ketika beliau datang ke gurunya mau belajar, beliau sedekah sembari berdoa, ya Allah, tutup aib guru saya dari pandangan mata saya. Ini adab, ya. Kalau kemudian sudah kadung terjadi, apalagi sampai menfitnah guru, ini kita bicara guru dulu ya. Menfitnah guru, bilang begini, bilang begini, bilang begini, saya yakin, hakul yakin, itu tidak akan berkah hidupnya. Tidak akan berkah hidupnya. Kok fitnah gurunya bilang begini, bilang begini, bilang begini, yakin tidak akan berkah hidupnya. Ada satu kejadian di zaman Nabi Muhammad, mungkin bapak-bapak pernah dengar perang Khandaq, perang Khandaq, perang Parit. Perang Parit itu adalah satu peperangan di kota Madinah, kaum musyrikin kurang lebih 10.000 orang. Karena itu perang Ahzab, namanya perang Ahzab juga. Mereka berkelompok-kelompok, bergabung jadi satu, mau nyerang kota Madinah. Pada saat itu Nabi dengan polosnya, ya tetap ngajak muridnya sharing. Cuman bukan berarti kemudian untuk murid ini menjadi merasa hebat, sama sejajar, enggak. Ini bentuk penghormatan Nabi kepada sahabat-sahabat, kepada muridnya. Wahai murid-muridku semuanya, siapa yang punya saran? Ini musuh 10.000. Padahal Nabi tinggal tunggu perintah Allah, bisa saja memutuskan. Maka salah satu muridnya namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman bilang begini, wahai Nabi, kami di Persia, ini Salman ini orang Persia asli, kalau kita kedatangan musuh tidak mampu untuk menghalau, kita buat parit. Bagaimana kalau kita buat parit? Baik, aku terima usulan. Syarat parit itu adalah lebar sekiranya kalau kuda yang terbaik meloncat, tidak bisa loncat. Dan itu bukan 1-2 kilo, puluhan kilo. Dikerjakan 1 bulan penuh oleh para sahabat. Itu pas bulan puasa juga. Itu jerih payahnya para murid-muridnya Rasulullah, berjuang, berkorban, jiwa harta raganya dikorbankan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin
menjatuhkan kekasihnya sebagai seorang guru dari semua umat ini, maka apakah parit itu berfungsi? Rupanya fungsinya sementara saja, karena penduduk orang-orang Quraisy sampai 1 bulan penuh itu mengepung daripada kota Madinah. Maka Allah kirimkan, bukan dengan manfaat parit itu sebagai manfaat utama menghalau musuh, Allah kirimkan angin. Apa hikmahnya? Ulama menyatakan begini, sengaja Allah kirimkan angin supaya usulan murid-muridnya Rasulullah, Salman Al-Farisi, tidak merasa bangga bahwa dengan usulannya dia kemudian Islam jadi sukses, Nabi Muhammad jadi selamat, bukan karena usulan muridnya. Maka Allah bela, dikirim itu angin yang dahsyat, salju, dinginnya bukan main, porak-porandalah itu tenda-tenda orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Sufyan sebagai pemimpin pada waktu itu, dia bilang, sudah kita pulang saja, kita sudah kepung Muhammad ini beberapa bulan ini, beberapa puluh hari, tidak ada hasil, kita pulang saja. Apa sebabnya? Bukan karena paritnya, tapi karena Allah sengaja kirimkan angin untuk kemudian orang tidak merasa bangga, ini karena usulan saya, karena musyawarah dengan saya, maka kemudian bisa sukses. Apa hikmah dari kejadian ini? Bahwa seorang kiai itu terkadang ngajak musyawarah pengurus-pengurus, wali murid, mungkin bisa jadi lebih unggul usulannya, sarannya, tapi jangan kemudian ketika saran itu dipakai, kemudian itu mungkin lebih unggul, jangan nantinya merasa kebablasan, karena ada hikmah kejadian betul, kejadian betul, merasa habis amalnya itu, apalagi kalau urusan sedekah. Allah katakan bagaimana? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan ungkit-ungkit, jangan mengundat-ngundat sedekah yang Anda berikan dengan cara menyakiti orang yang kita kasih. Habis amal, tidak ada manfaatnya itu amal. Kalau sudah begitu tidak ada manfaatnya itu amal. Ini pertama, akhlak murid kepada guru. Kita sama-sama manusia, guru manusia, murid manusia juga, kiai manusia, muridnya manusia juga. Cuman adanya kiai ini ditonjolkan di depan, itu takdir Allah itu takdir Allah itu, bukan karena dia sok mau jadi kiai, bukan, itu takdir Allah. Nah, kenapa kok tidak kita saja yang dimunculkan? Berarti itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab yang pertama. Tugas guru itu apa? Tugas guru itu mendidik, mengajarkan, membimbing, mencetak. Itu tugas guru itu. Ketika ini sinkron antara tugas guru dengan muridnya dan sekaligus wali muridnya, insya Allah keberhasilan. Si murid dapat pahala, wali murid dapat pahala, guru pun juga dapat pahala. Apa endingnya? Besok di hadapan Allah akan dikumpulkan. Sebagai penutup, besok di akhirat, kiai, ulama, guru tetap dibutuhkan seperti di dunia. Kalau kita dunia datang kepada kiai, datang kepada guru, Pak Yai, Pak Guru, Pak Ustadz, saya mau tanya begini. Besok di akhirat pun tetap sama begitu. Dikumpulkanlah orang ahli baca Quran, ahli berjihad, ahli bersedekah, ahli berpuasa, berhaji, dikumpulkan semuanya. Rupanya mereka ini amalannya top semuanya, mau masuk surga semua. Lalu Allah tanya, ya fulan yang syahid, kau masuk surga, ini gelar syahid. Betul ya Allah. Memang kamu tahu dari mana gelar syahid ini menghantarkan ke surga? Saya tahu dari guru saya. Oh baik, kalau begitu kamu jangan masuk surga dulu, pamit dulu sama gurumu. Tidak boleh masuk surga, pamit dulu sama gurumu. Datanglah orang kaya, amalnya bagus, ikhlas. Lalu Allah katakan, engkau masuk surga dengan amalmu. Iya, baik, engkau masuk surga. Cuman aku mau tanya, kamu tahu amal bersedekah berlipat-lipat pahalanya, kamu tahu dari mana? Dari seorang kiai, dari seorang guru. Baik, kalau begitu kamu izin dulu sama gurumu, pamit dulu sama kiaimu sebelum masuk surga. Semua dikumpulkan seperti itu, sampai akhirnya kiainya dipanggil. Ya, Kiai Solehan Nur dipanggil oleh Allah, ya. Ini semua murid-murid sampean ya. Ini semua murid-murid sampean ya. Ini amalnya ikhlas, amalnya bagus.
ini aku memasukkan mereka ke surga. Apakah engkau ridho ini orang-orang masuk surga sedangkan dia tahu ilmunya dari engkau? Namanya kiai itu sabar dunia akhirat juga ya. Di dunia sabar, di akhirat pun sabar, nerima. Ya Allah, enggak apa-apa, sudah masukkan dia ke surga. Apa engkau ridho mereka duluan masuk surga? Maka kata kiainya, ya saya ridho, enggak apa-apa masuk surga duluan. Tapi Allah katakan, wahai kiai, aku yang tidak ridho. Aku yang tidak ridho bahwa mereka-mereka ini mendahului engkau masuk surga. Maka begini, kumpulkan semua muridmu, kenali mereka semuanya, engkau yang di depan, engkau yang menggiring mereka masuk ke dalam surga. Allah akan giring orang-orang yang beriman, orang-orang beramal soleh, berjamaah masuk ke surga. Itu ada pimpinannya itu, ada imamnya itu, ada kiainya itu masuk surga itu. Jadi tidak serta-merta sendiri masuk surga, tidak begitu. Semua pakai kiai nanti. Maka pesan saya, karena ini pondok ya, ini ilmu di sini. Pesan saya, adab ini dikedepankan. Termasuk santri-santri semuanya, ya khususnya santri-santri semuanya yang belajar di sini. Kalau ibu anda marah, gampang minta maaf, diridhoi. Kalau mertua marah, bisa. Tapi kalau guru marah, kok tidak memaafkan? Seluruh dunia cari guru untuk memaafkan kepada Allah, minta maaf, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kiainya marah sama murid, kok murid tidak minta maaf? Seluruh dunia cari kiai, mintakan maaf kepada Allah, tidak akan diterima. Nah, ini camkan baik-baik ini untuk para santri ini, ya. Maka keberkahan ilmu ini yang diharapkan. Kalau sudah demikian, belajar yang sungguh-sungguh, para wali murid mendukung yang serius, dan para guru-guru mari kita mengajar yang ikhlas. Nah, sehingga kalau sudah kita dapatkan ini, insya Allah Allah akan curahkan ridhonya pada kita semuanya. Kita doakan Kiai Solehan Nur mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan dan sabar dalam membimbing santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin.